Ketika mendengar kata loli, pikiran kita mungkin langsung terbayang karakter yang lucu, polos, dan menggemaskan. Tapi, bagaimana kalau karakter loli itu justru membawa kita ke cerita yang gelap dan disturbing, atau bahkan penuh dengan kejutan yang tidak terduga? Manga ini berjudul In the Garden of Gehenna, menceritakan kehidupan seorang anak yang bernama Haruse Mary, yang kita panggil saja Mary. Mary merupakan anak kota yang sebelumnya tinggal di Tokyo, yang lalu ikut pindah bersama ibunya ke kampung halamannya, dikarenakan ibunya memulai sebuah bisnis pribadi. Masalah cerita ini bermula ketika Mary menampar teman kelasnya yang bernama Riko hingga berdarah karena membuatnya kehilangan aksesoris berharganya. Karena kehabisan kata-kata setelah dikerumuni oleh guru dan teman kelasnya yang lain, Mary lari ke arah hutan yang dilarang untuk dimasuki karena ada tanda di mana beruang berkeliaran di hutan itu. Saat sadar, Mary sudah berada di dalam hutan yang lebat. Ia lalu mendengar suara gerasak-gerusuk dan mengira itu adalah beruangnya. Ia yang panik ingin kembali malah menemukan sebuah tempat di dalam hutan yang terlihat seperti kebun. Mary juga melihat sosok seorang gadis yang menurutnya lucu seperti dia. Memiliki sosok ramping dan kulit pucat seperti boneka, Mary yang penasaran apakah dia seorang murid mencoba mendatanginya. Namun gadis tadi terlihat seperti ingin menghentikannya. Tersadar, Mary rupanya menginjak lubang kubur yang habis digali dan terjatuh ke dalamnya hingga pingsan. Saat terbangun, dia mendapati gadis tadi berada di atasnya dan refleks menjauhkan diri. Setelahnya, gadis tadi bertanya apakah dia bisa bergerak karena sepertinya Mary menduduki sebuah barang busuk yang dibungkus kain dan dikerumuni lalat. Mary panik dan refleks meloncat. Dalam kepalanya, ia bertanya-tanya apakah itu sebuah mayat binatang dan menyadari jika suara tadi ternyata merupakan suara gadis yang menggali tanah untuk menguburkan hewan peliharaannya. Setelah membantu gadis tadi menguburkan sesuatu yang dikira mayat kelinci peliharaannya, mereka berteman dan berkenalan satu sama lain. Gadis tadi memberitahu jika namanya adalah Colin dan bertanya mengapa dia tidak berada di sekolah. Mary menjawabnya jika dia tidak ingin kembali karena akan menjadi sangat aneh mengingat masalah peristiwa sebelumnya. Colin lalu berkata bagaimana jika Mary bermain bersamanya di sini, di kebun ini. Mary yang awalnya bingung bertanya mengapa harus di hutan ini. Lalu Colin menjawabnya jika ia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Dia tinggal di sini agar tidak ada siapapun yang bisa menemukannya. Tapi jika Mary mau, mereka bisa jadi teman rahasia. Mary pun menerimanya. Colin yang senang kemudian memeluknya dan berkata jika dia mencintai Mary. Namun apa yang dilihat Mary saat itu ialah sosok Colin yang ternyata tidak memakai. Sempat bengong sebentar, Mary berteriak bertanya di mana. Keesokan harinya di sekolah, Mary dinasihati oleh gurunya perkara kejadian kemarin dan diminta untuk meminta maaf kepada Riko. Namun saat itu juga bel berbunyi dan Mary pun lari meninggalkan ruangan. Di lorong, Mary berpapasan dengan Riko dan saat Riko ingin berbicara, Mary mengabaikannya dan pergi menuju kebun di dalam hutan untuk bertemu kembali dengan Colin. Colin yang melihatnya melompat ke arah Mary dan berkata jika dia merindukannya. Setelah itu, mereka memakan cemilan yang dibawakan oleh Mary. Colin mengambil roti yang ada di tas belanjaan Mary dan menaruhnya di depan nisan kuburan kelinci peliharaannya, kemudian memulai berdoa. Mary yang melihatnya bergumam dalam hati jika Colin pasti menyayangi peliharaannya. Mary kemudian berkata jika kelinci tidak makan roti dan bagaimana jika dia membawakan makanan hewan ketika mereka bertemu kembali. Namun Mary seketika terdiam karena Colin berkata jika apa yang dikubur itu bukanlah kelinci. Sebelum dilahap oleh pertanyaan yang ada di pikirannya, Colin mengajaknya untuk naik ke atas pohon untuk melihat pemandangan yang belum pernah Mary lihat sebelumnya. Tidak lama kemudian, Colin yang melihat jam tangannya menyadari jika waktu hampir habis dan berkata jika dia akan pulang saat itu. Mary membalasnya jika terlalu cepat dan bagaimana jika dia menetap lebih lama dengannya. Colin menolaknya dan berkata jika ayahnya akan segera pulang. Mary yang memasrahkannya berkata jika sampai bertemu di esok hari. Sesampainya di rumah, Mary yang menunggu ibunya pulang dan ketika mendengar suara pintu terbuka, ia menghampirinya. Saat tangannya hendak menyentuh ibunya,
ibunya refleks menampar tangannya dan berkata berapa kali harus dibilang jika dia harus menjauhkan tangannya darinya. Mary yang shock kemudian disuruh ibunya yang lelah untuk segera tidur. Rupanya hubungan Mary dengan ibunya tidak sebagus apa yang sebelumnya Mary bilang kepada temannya. Keesokan harinya, Mary merasa tidak ingin kembali ke hutan. Kebetulan, dua teman kelasnya mengajaknya main ke game center, dan bermainlah mereka seharian. Hari kemudian berganti lagi. Ketika Mary kembali ke hutan untuk bertemu Colin, Colin mendorong Mary hingga jatuh, berkata jika dia menunggu Mary seharian kemarin. Mary berkata jika dia tidak pernah bilang kalau dia akan ke hutan itu setiap hari, dan Colin menyebut Mary seorang pembohong. Tidak terima, Mary menyebut jika Colinlah yang pembohong di sini, karena tidak memberitahunya apa yang sebenarnya dikubur di sini. Colin kemudian berbohong lagi dengan berkata jika itu adalah kucing peliharaannya. Namun, tahu jika sebelumnya Colin berkata kalau itu kelinci, Mary kemudian mengingatkan tentang semua kebohongan Colin sebelumnya, dan menyebutnya tidak punya malu. Perkelahian keduanya terjadi, hingga Colin berkata kalau ibu Mary tidak mencintainya. Spontan, Mary yang marah menampar Colin hingga memar terlihat di pipinya. Mary kemudian berkata jika ini adalah perpisahan, dan meninggalkan Colin di hutan. Keesokan harinya lagi, saat Mary hendak ingin membuka pintu kelasnya, ia mendengar kedua temannya membicarakan hal buruk tentangnya di belakangnya. Selama ini, mereka muak dengan Mary dan menganggap jika Mary hanya orang kota yang haus validasi, dan menganggap Mary hanya alat yang ingin diminta untuk membelikan barang apa yang mereka mau. Mendengar itu semua, Mary mengurungkan niat untuk masuk kelas dan memilih untuk pergi kembali ke dalam hutan. Hujan pun turun membasahi Mary yang tenggelam dalam pikiran di mana dia tidak dicintai oleh siapapun. Tenggelam lebih dalam, Mary yang membuka matanya terbangun dan disambut oleh Colin. Rupanya Mary pingsan karena terjatuh dari jurang dekat kebun yang ada di dalam hutan. Saat Mary ingin bicara, Colin berkata jika aksesoris yang selalu dibawa Mary ditemukan olehnya. Mary pun senang lalu berkata apakah Colin marah perihal masalah kemarin, dan Colin pun tidak mempersalahkannya. Semua yang dibutuhkan hanyalah eksistensi Mary. Colin berkata jika dia mencintai Mary. Mary yang tidak bisa menahan emosinya menangis, dan mereka pun berbaikan. Setelahnya Mary menceritakan alasan mengapa ibunya tidak menyukainya, dan bahkan tidak ingin Mary lahir. Kemudian Mary menanyakan apa yang sebenarnya Colin kubur, dan Colin pun berbohong lagi dengan menjawabnya hamster. Mary tahu itu bohong, dan ingin Colin memberitahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan, agar dia bisa semakin dekat dengannya. Colin kemudian bertanya-tanya apakah dia bisa berjanji untuk tidak menceritakannya kepada siapapun, dan Mary mengiyakannya. Setelah itu semua berubah. Colin berkata jika mayat yang dikubur bukanlah hewan peliharaannya, namun anak bayinya dia dengan ayahnya. Ya, kalian tidak sadar dengar atau lihat. Begitulah yang dikatakan oleh Colin. Mary bertanya kembali untuk mengkonfirmasi, dan Colin menjawabnya jika ayahnya tidak mencintai bayi mereka seperti ayahnya mencintai dirinya. Lanjutnya, ayahnya sangat jahat, menyuruhnya untuk memotong bayinya dan melarutkannya di toilet. Maka dari itu, Colin memutuskan untuk menguburkannya diam-diam di kebun dalam hutan, tempat mereka berdua bertemu dan bermain. Mary berkeringat dan menyanggahnya, menanyakan apakah ini semacam candaan lainnya. Colin menjawab jika dia ingin Mary tahu tentang siapa diri aslinya agar mereka bisa semakin dekat. Colin lalu bertanya, apakah Mary bisa mendengar suara bayi yang dikubur? Mary kemudian terbangun dari tidurnya, dan ternyata itu semua bukan mimpi. Memikirkan semua kejadian kemarin sambil bermain di taman, Mary memutuskan untuk kembali ke kebun yang ada di hutan dan mencoba untuk tidak memikirkan sesuatu yang menurutnya belum terkonfirmasi. Bertemu kembali dengan Colin, mereka bermain seharian di kebun itu dan mencoba untuk tidak menyebut tentang apa yang dikubur. Colin bercerita jika dirinya pernah berteman dengan seorang gadis seumuran, namun karena suatu hal dia jadi membencinya. Colin berkata jika hal itu tidak akan terjadi lagi, karena Colin mencintai Mary yang telah membantunya menguburkan bayinya. Keesokan harinya, Mary tidak kembali ke hutan dan terus memikirkan apa yang dibilang oleh Colin. Dia takut akan jadi kriminal karena menyembunyikan sesuatu yang tidak benar. Padahal, dia hanya menginginkan seorang teman, dan disitulah ia bertemu dengan Rico. Mengingat kejadian sebelumnya di mana ia menampar si Rico, Mary berbalik dan ingin pergi darinya.
Namun Jiko menyapa dengan senyum kepada Mary dan berkata jika ia sudah menemukan aksesorisnya yang hilang. Ia pun akhirnya diajak main ke rumahnya Mary. Mereka menghabiskan hari-hari bermain bersama. Hingga pada suatu momen, Rico bertanya kepadanya tentang apa yang ada di dalam hutan. Rico ternyata tahu Mary sering masuk ke dalam hutan. Mengingat kejadian yang belum lama dialaminya, Mary semakin trauma dan mengusir Rico dari rumahnya. Saat ia hendak menutup tirai jendela kamarnya, ia melihat Rico menatap diam kepadanya dari luar rumahnya. Mary pun ingin segera tidur karena sudah lelah dengan semua yang dialaminya. Namun karena pikirannya terus terganggu, ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke hutan dan membuktikan sendiri apakah yang dibilang Colin sebelumnya itu memang benar. Ia menggali kuburan yang ada di dalam hutan tempat mereka biasa bermain dengan perasaan deg-degan. Jantungnya berdetak semakin cepat. Dan ketika ia membuka barang tersebut, ternyata hanya ada umbi-umbian dan benih biji di dalamnya. Sesaat Mary merasa lega karena mengira Colin memang bercanda. Akan tetapi, apa yang dibawa barang tersebut membuat ekspresinya berubah drastis menjadi panik setengah mati. Ya, kalian bisa melihat sendiri ini apa kalau bukan bayi. Colin ternyata tidak berbohong tentang hal ini. Gimana? Penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalian bisa membacanya di website Mangadex. Manga ini baru saja tamat dengan chapter terakhirnya yang dirilis sekitar sebulan lalu. Aku sendiri secara pribadi sudah tahu dengan endingnya. Namun akan lebih baik jika kalian yang penasaran mencoba sendiri untuk melanjutkan membacanya. Tentu saja jika kalian bisa tahan oleh sedikit unsur creepy dan disturbing yang disajikan oleh autornya. Sekian, cheers.